Jangan kecil hati. Engkau difitnah berarti engkau diperhitungkan. Amar Zoni dibebaskan langsung oleh Presiden RI berkat kerja keras Amar Zoni, dan Hotman Paris menjelaskan bahwa Amar Zoni sudah dinyatakan bebas dari Nusa Kambangan. Langsung ke Presiden, saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesti gitu. Karena Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana itu tutup matanya. Saking berbahayanya itu. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak. Akhirnya Amar Zoni dibebaskan oleh Prabowo dan Ustadz Sulaiman dari penjara Nusa Kambangan. Nama aktor Amar Zoni kembali menjadi perbincangan hangat publik. Aktor yang dikenal lewat perannya di sejumlah sinetron populer itu diduga kembali terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Kali ini, mantan suami Irish Bella ini disebut-sebut terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, padahal ia masih menjalani masa tahanan atas kasus serupa sebelumnya. Kasus tersebut membuat publik terkejut, apalagi Amar kini telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kompleks lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi yang dikenal sebagai penjara paling ketat dan menyeramkan di Indonesia. Dengan mencuatnya kasus ini, Ustadz Sulaiman kembali angkat bicara. Dikenal sebagai sosok yang kerap memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Amar, Ustadz mengaku menerima sebuah surat pribadi dari Amar Zoni. Surat itu berisi bantahan tegas dari Amar Zoni yang menolak tudingan dirinya sebagai bandar maupun pengedar narkoba. Ia bahkan meminta langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Lebih lanjut, Ustadz menyampaikan keinginannya bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang berhati baik dan akan menaruh perhatian pada kasus aktor berusia 32 tahun ini. Aku mau minta tolong, mau ngomong, mudah-mudahan didengar Pak Prabowo, dia biar Presiden yang turun tangan langsung. Kan Amar kan atlet pencak silat, Prabowo kan ketuanya. Pernah juara, mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Ya, kan Pak Prabowo udah bilang jangan sampai ada satupun warga Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dia. Kan ada perkataan Pak Prabowo udah pasti udah dengar sih. Kali viral ini. Pak Prabowo orang baik. Saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani ngeliat. Menanggapi hal tersebut, Bapak Prabowo akan secara langsung menyidak Lapas Nusa Kambangan. Bahkan jika terbukti tidak bersalah, Amar Zoni akan dibebaskan dari Nusa Kambangan dan kembali ke lapas yang seharusnya berada. Ia tidak segan akan mencopot pihak polisi dan jajarannya jika ini terbukti sebuah kekeliruan kepolisian. Menurutnya, ini sebuah kasus yang begitu janggal. Bahkan tanpa keputusan sidang hakim, Amar Zoni semena-mena langsung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan yang terkenal penjara begitu kejam. Sedangkan Amar Zoni ini tidak terbukti mengedarkan narkoba di sel tempat dia berada sebelumnya. Saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak. Amar Zoni yang saat ini masih trending topik di dalam sosial media. Amar Zoni memang saat ini akan segera dibebaskan atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hotman Paris selaku pembawa acara yang kali ini akan turun tangan untuk membantu membebaskan atas tuduhan dan fitnahan terhadap Amar Zoni.
Dunia hiburan ini saat ini benar-benar kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Aktor Amarzoni akhirnya dibebaskan dari tahanan setelah adanya intervensi dari Presiden Prabowo Subianto dan pengacara kondang Hotman Paris. Menurut sumber terpercaya, Presiden Prabowo dikabarkan memberikan perhatian khusus terhadap kasus Amarzoni yang sempat menjadi perbincangan publik melalui jalur hukum yang sah. Prabowo disebut meminta agar penanganan kasus tersebut ditinjau ulang secara adil dan transparan. Karena ada beberapa cuplikan video dari Bapak Presiden Prabowo, kadang aparat juga sempat melakukan kesalahan dan juga hilaf. Artinya kalau aparat itu adalah seorang makhluk hidup, seorang manusia yang tidak luput dari salah dan juga dosa. Sementara itu, Hotman Paris secara resmi bergabung dalam tim kuasa hukum Amarzoni. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Sudirman, Hotman Paris menegaskan bahwa pihak sejak awal yakin Amar hanyalah korban dari permainan hukum. Yang saat ini banyak berita yang beredar terkait Amarzoni, adanya sifirlah, adanya orang suruhan dari suami Iris Bera lah, Aldi Sabri terseretlah. Banyak sekali berita-berita yang saat ini cukup lebih menyudutkan kepada Aldi Sabri. Apakah benar seperti itu? Dan saat ini perlu kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah benar kebenaran seperti itu ataukah ini hanya sekedar hoaks saja? Yang perlu kita pahami saat ini terkait kasus dari Amarzoni yang memang benar-benar telah dijebak oleh seseorang. Yang tentu melihat dari rekaman CCTV yang saat ini sepertinya ada seseorang sangat misterius sekali masuk ke dalam penjara Nusa Kambangan, guys. Dan berita yang saat ini sempat beredar juga, setelah dibebaskan Amarzoni tampak menitikan air mata dan langsung memeluk kedua orang tuanya. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan janji untuk memulai lembaran baru di dalam kehidupannya. Amar juga sempat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Bang Hotman Paris. Saya akan buktikan bahwa saya bisa berubah dan jadi pribadi yang lebih baik. Ini ucap kata dari Amarzoni. Kabar pembebasan ini sontak viral di media sosial. Ribuan warganet mengucapkan selamat dan berharap Amarzoni bisa kembali berkarir di dunia seni peran seperti sedia kala. Saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya, nih kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi, kayak udah harus dijagain 24 jam, nggak bisa nih aku gitu. Terus kata adik-adiknya solusinya nikah sama lo dok, kata dia gitu, biar ada yang jagain juga Bang Amarnya, kata dia gitu. Iya, rencananya karena barang-barang Bang Amar udah dimaki semuanya. Kepada kemanusiaan aja mensupport, apapun kan ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar. Dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya. Dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Please kembalikan nama baik Amarzoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki. Amarzoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Amarzoni catat ya, Amarzoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit.
Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2. Karena sudah kena batunya, mulut dia kau jangan percaya deh. Okay? Dia ngomong sekarang kayak dia dalam keadaan lemah. Siapa yang tidak lemah? Ya, dengan istri yang begitu banyak, sudah sejak Februari dibekukan berita sumpah nggak bisa sidang. Terus duitnya dari mana? Jadi dia sekarang mulai mencoba jalur persuasif. I will say, I don't care about you. You don't even my competitor. Kau bahkan bukan saingan aku gitu loh. Lihat Pak Desi, lihat nih. Oh, lihat deh. Ini hanya satu dari 70 lebih kita punya bisnis baru ya? Ini baru nih ya. Salah satu pemiliknya. Bang Hotman, analisis hukum Bang Hotman. Untuk hasil banding kira-kira nanti gimana Bang? Ya mana gua tahu hasil banding. Tapi yang jelas dengan dihukum perberatnya si Kelima Hakim, malah semakin tipis harapannya si botak itu untuk bebas di pengadilan tinggi. Malah bisa lebih berat. Makanya kalau saya jadi dia, terima aja putusan itu, masuk dulu penjara Salemba entah berapa lama, merasakan dulu betapa susahnya hidup ditemani oleh lipas dan kecoa, ya. Dan dia akan sadar ternyata memang pada saat dia merenung di penjara nanti, baru dia sadar bahwa memang dia melakukan kesalahan terhadap seniornya ini. Udah? Bang, ini dong Amar minta tolong. Apa? Amar minta tolong, minta bantuan. Bukan. Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz. Oh ya. Ya, kirim surat ke Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti. Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Itu aja. Jadi si Pak Ustadz minta tolong saya agar bersuara. Ya saya bilang, saya hanya bisa dulu hanya sekedar memposting, tapi untuk mengerti substansi saya nggak bisa komen karena saya nggak ngerti kasusnya gitu. Saya kan bukan seperti si Rasman main gitu kan. Ya. Tapi secara general Bang, saya nggak ngerti kasusnya, don't ask me. Gua nggak ngerti. Video tersembunyi yang jauh lebih gelap. Di tengah pusaran misteri ini, muncul sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Meskipun pada awalnya sempat menunjukkan kehati-hatian karena belum mendalami kasus secara menyeluruh, Hotman akhirnya turun tangan dan datang dengan membawa sebuah kejutan berupa bukti rekaman CCTV yang selama ini diduga kuat disembunyikan oleh pihak lapas. Bukti ini diyakini menjadi kunci untuk membongkar kejanggalan di balik jeruji besi. Dalam rekaman CCTV yang berhasil didapatkan Hotman Paris melalui perjuangan dan desakan yang gigih, terlihat sebuah adegan yang sangat mencurigakan. Nampak seorang sipir lapas yang bergerak mengendap-ngendap dan dengan gelagat mencurigakan memasuki ruangan sel yang dihuni Amarzoni. Gerakan sang sipir yang terlihat lihai dan penuh perhitungan mengindikasikan bahwa ini bukanlah aksi spontan, melainkan bagian dari sebuah operasi terencana. Rekaman ini adalah bukti nyata adanya konspirasi, tegas Hotman Paris dalam sebuah konferensi pers. Sorot matanya tajam penuh keyakinan. Kami yakin Amarzoni adalah korban penjebakan yang sistematis. Seseorang telah menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk memastikan Amar tetap menderita di dalam sana. Bahkan dipindahkan ke tempat sekejam Nusa Kambangan, di mana keselamatan dan rehabilitasinya terancam. Keyakinan Hotman Paris semakin kuat. Dengan adanya rekaman yang menunjukkan aktivitas mencurigakan sang sipir ini, Amarzoni berpotensi besar untuk dibebaskan dari neraka Nusa Kambangan dan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Pertanyaan pun menggema, siapa sebenarnya yang ingin menjebak Amarzoni dan memastikan penderitaannya berlanjut? Desas-desus yang beredar kencang di kalayan publik dan media menunjuk pada satu nama, suami baru Iris Bella. Spekulasi panas muncul bahwa pria tersebut merasa terancam dengan potensi kebebasan Amar. Ketakutan akan Amarzoni merebut kembali Iris Bella dari pelukannya disebut-sebut menjadi motif utama di balik dugaan konspirasi tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan sang istri mendorong spekulasi adanya campur tangan yang menggunakan sumber daya untuk melancarkan operasi kotor di balik jeruji besi. Namun di tengah tuduhan yang mengarah padanya, baik Iris Bella maupun sang suami baru telah membantah keras segala spekulasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah keji yang bertujuan merusak nama baik mereka dan menambah kesulitan bagi Amar. Masyarakat kini terbelah, menunggu langkah Hotman Paris selanjutnya.
Akankah rekaman CCTV sang sipir misterius ini mampu membongkar dalang sejati di balik jeratan kasus yang melilit Amarzoni? Ataukah misteri kini akan terkubur selamanya di balik tembok tinggi Nusa Kambangan? Jawabannya ada di tangan sang crazy rich lawyer yang kini siap bertarung habis-habisan untuk membela kliennya. Ada skenario tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amarzoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amarzoni, karena saya telah dikirimkan surat oleh Amarzoni dan Amarzoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amarzoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amarzoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Semoga video ini sampai ke abang. Presiden Prabowo Subianto yang membebaskan artis Amarzoni dari lapas Nusa Kambangan. Reaksi Hotman Paris sebut Amarzoni dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Kita tahu bahwa Hotman Paris itu berkeinginan ya, atau belum resmi sih ya, berkeinginan untuk membantu Amarzoni karena menganggap bahwa terjadi penjoliman terhadap beliau, terhadap Amarzoni, yang mukanya ditutup, tangannya diborgol karena dianggap sebagai pengedar high risk. Apa itu? High risk, tahanan yang berisiko tinggi. Karena ketahuan mengedarkan narkoba di dalam lapas. Yang anehnya, yang ditangkap cuma tahanannya, petugasnya nggak ditangkap. Ya karena kita nggak tahu juga petugasnya terlibat atau tidak. Cuma peredaran narkoba di penjara ini itu sudah kita dengar sejak 25 tahun lalu. Bahwa masih di sekolah kita bang ya? Ya masih di sekolah. Yang mengedarkan narkoba di luar itu ada di dalam penjara. Kemudian ada temannya bilang, ini ada bandar, ada yang bikin, kita edarin narkoba di penjara. Wah bang, nggak bahaya kita bikin narkoba atau mengatur distribusi narkoba dari penjara. Nah kalau kita ditangkap gimana? Lah, gak usah takut. Kalau ditangkap, kan kita di penjara. Kita di penjara, gampang. Jadi ngapain takut loh kita di penjara gitu? Bener juga abang nih. Ayo bang, kita bikin. Nah, mulailah tuh mereka bikin. Jadi kalau mau ditangkap, kan kita udah di penjara gitu. Nah, ini infonya jadi sangat besar, jadi isu nasional. Bagaimana seorang artis Amarzoni dianggap sebagai pengedar, dijebloskan dalam penjara, dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga banyak tokoh-tokoh yang merasa nggak begini seharusnya, berlebihan tanpa kita tahu sebenarnya bener nggak dia pengedar atau dia pemakai, dan siapa bandar yang mengedarkan sesungguhnya, karena Amarzoni nggak mungkin kan dia yang bikin gitu. Nah ini bagaimana bang? Kok bisa jadi tiba-tiba Prabowo membebaskan? Jadi memang ada, ini Facebook lagi ya, ada sebuah video. Di video itu ada Hotman Paris ya yang lagi berbicara. Kita dengerin aja ya biar kita. Jumat sore tiba-tiba handphone Hotman berdering. Nah, di sini nih tokonya lengkap. Berupa bukti rekaman CCTV yang selama Amarzoni dibebaskan. Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau. Oh begini nih, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita. Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas ya. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat.
Merinding kesaksian Amarzoni di sidang, ungkap fakta mengejutkan. Sosok pemasok ke lapas bukanlah orang sembarangan. Presiden Prabowo hubungi Hotman Paris minta kawal kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan, minta laporkan polisi nakal. Ustadz Dery Sulaiman sebut oknum minta 300 juta di kasus Amarzoni. Hingga pilu Amarzoni di Nusa Kambangan. Diperlakukan bak bandar besar, kepala digunduli hingga dirantai. Tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat di rantai. Dia nggak manusiawi, Bang. Dan dia manusia kan. Janggal pernyataan JPU dan Dirjen Pas soal Amarzoni yang tidak sinkron. Ada apakah? Benarkah Amarzoni punya kartu as? Akan dibongkar di sidang offline. Kondisi aktor Amarzoni usai dipindahkan ke lapas dengan keamanan paling tinggi di Nusa Kambangan memang begitu menjadi sorotan. Amarzoni diperlakukan bak bandar besar. Kondisinya pun diungkap oleh sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery menyebut Amarzoni diperlakukan tak sepantasnya, seperti digunduli hingga harus dirantai. Kondisi ini pun membuat Amarzoni merasa tidak nyaman, terlebih selalu dikelilingi penjagaan dengan ketat. Kemarin Amarzoni menjalani sidang perdananya. Dalam sidang tersebut terungkap fakta-fakta mengejutkan. Amarzoni disebut mendapatkan barang haram dari sosok di luar penjara bernama Andre. Sosok itulah yang diduga memberikan barang haram sebanyak 100 gram dan kemudian diberikan ke tersangka lain. Tentu saja sosok Andre kini ramai jadi pertanyaan. Pihak kepolisian menyebut Andre merupakan seorang DPO. Lantas siapakah Andre? Untuk menyenguk ke dalam lapas saja tentunya harus menyertakan identitas diri. Pengacara Amarzoni pun mempertanyakan bagaimanakah barang tersebut bisa lolos. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan lapas. Dalam sidang Amarzoni meminta satu permintaan. Ia ingin dihadirkan langsung, bukan melalui online. Ayah dua anak tersebut mengaku siap membongkar banyak hal. Dalam sidang, jaksa mendakwa Amarzoni merupakan pengedar. Hal tersebut pun seolah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan Dirjen Pas. Dirjen Pas sempat menyebut Amarzoni bukanlah seorang pengedar. Pernyataan dari Dirjen Pas bahwa Amarzoni bukanlah seorang pengedar sempat menjadi sorotan publik karena bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Sementara itu pihak Amarzoni hingga kini masih terus berusaha meminta bantuan ke berbagai pihak. Bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Dan siapa yang bertanggung jawab? Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal Aktor Amarzoni akhirnya menghirup udara bebas setelah sekian lama menjalani proses hukum yang melelahkan. Momen haru itu terjadi ketika Hotman Paris datang ke lapas sambil membawa surat keputusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang beredar, Amar tampak tak kuasa menahan tangis saat dibebaskan. Ia langsung bersujud syukur dan memeluk Hotman Paris yang disebut-sebut menjadi sosok penyelamatnya. Menurut informasi yang beredar, Presiden Bapak Prabowo Subianto meminta agar kasus Amar ditinjau kembali karena ditemukan bukti dan pertimbangan baru. Ribuan warganet pun langsung memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Banyak yang tak menyangka aktor tersebut bisa bebas berkat campuran tangan orang-orang nomor 1 di Indonesia. Kini Amarzoni pun bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan fokus membangun kembali karir serta keluarganya, guys. Dengan dibebaskan Amarzoni atas perhatian langsung Presiden dari Bapak Presiden Prabowo, bantuan dari pengacara kondang Hotman Paris, publik kembali percaya bahwa keadilan masih berpihak kepada kebenaran. Kini Amarzoni berjanji untuk menutup masa kelamnya dan memulai lembaran baru dalam hidupnya bersama dengan keluarga. Ia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan support, dukungan, dan doa selama ini kepada dirinya menghadapi cobaan berat ini. Semua pihak berharap Amar bisa bangkit kembali dunia hiburan, menjadi contoh bahwa setiap manusia selalu punya kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya.
Satu kata, tidak ada yang lebih indah dari kebebasan dan kesempatan untuk berubah. Tutup Amar dalam komentarnya saat ini, guys. Dan mudah-mudahan kita di sini selaku fans dari Amarzoni selalu mendoakan kepada Amarzoni agar supaya bisa tetap kuat untuk bisa menghadapi semua ujian dan cobaan saat ini, guys. Kita doakan yang terbaik buat Bang Amarzoni. Oke guys, mungkin hanya ini saja berita terbaru dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis.